Wa fi sahihi Muslimin, dan tersebut dalam sahih Muslim, apa tersebut di sana? Yang tersebut di sana adalah ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati khalqun. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis saati khalqun, ya. Ma baina khalqi Adam, jarak antara sesuatu yang antara penciptaan Nabi Adam sampai kiamat nanti ada khalqun, ada banyak makhluk, ya. Khalqun. Wa fi riwayatin, tersebut dalam riwayat lain amrun. Nah, jadi khalqun itu tidak lain disebutkan amrun, urusan, ya. Urusan akbaru, yang lebih besar, minat dajjali, daripada dajjal. Maksudnya ya tanda-tanda kiamat yang lain itu akan ada yang lebih besar dari dajjal. Wa fi musnadi Ahmad, dan tersebut dalam musnad Imam Ahmad min hadis Jabir, dari hadis Jabir, yakhruju, akan keluar, dajjal fi khafqatin minad dini, ya. Fi khafqatin minad dini. Jadi dajjal akan turun pada saat kehidupan beragama masyarakat di bumi ini sangat lemah. Kehidupan beragama masyarakat di bumi sangat lemah. Fi khafqatin minad din, kehidupan beragamanya sangat lemah. Wa idbarin minal ilmi, juga idbarin, manusia berpaling minal ilmi, dari ilmu, berpaling dari ilmu. Walahu, dan kesempatan yang dimiliki oleh dajjal di bumi nanti, ya, saat dia keluar adalah arba'una lailatan, 40 malam atau 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam, yasihuha, ia gunakan 40 malam itu untuk menjelajah fil ardi, di seluruh bumi. 40 malam, 40 hari 40 malam digunakan semuanya habis untuk menjelajah di bumi seluruhnya. Wal yaumu minha kassanati, wal yaumu, satu hari dari 40 hari 40 malam itu, minha, dari 40 malam tadi, satu harinya kassanati, seperti 1 tahun. Satu hari pertama seperti 1 tahun. Wal yaumu, dan hari lainnya, minha, dari 40 malam, kasyahri, seperti 1 bulan. Wal yaumu minha, dan hari yang lainnya dari 40 hari itu atau 40 malam itu, kal jumu'ati, seperti 1 Jumat atau 1 pekan. 1 Jumat atau 1 pekan. Tsumma sairu ayyamihi, kemudian sisa-sisa harinya, berarti 36 hari sisanya, 37 hari sisanya, ka ayyamikum, hari seperti hari-hari biasa. Seperti hari-hari biasa kalian. Walahu himarun yarkabuhu, dajjal nanti kemana-mana nggak naik mobil, nggak naik pesawat, nggak naik kapal. Kemana-mana dia naik keledai. Walau himarun yarkabuhu, kemana-mana dia naik keledai. Ardu ma baina uzunaihi dhira'an. Ardu ma baina uzunaihi. Kenapa kok jadi dhira'an? Sebab, ya. Ardu ma baina uzunaihi arba'una dhira'an, ya, dhira'an, betul, ya. Lebar antara dua telinganya, adalah 40 hasta. 40 hasta, ya. Fayaqulu linnas, lalu dajjal berkata kepada manusia, ana rabbukum, aku ini adalah Tuhan kalian. Wa huwa a'waru, padahal dia buta satu. Ya. Jadi mengaku sebagai Tuhan tapi buta satu. Dan dia tidak bisa mengobati butanya.
Wa inna rabbakum, dan bahwasanya Tuhan kalian yang sebenarnya laisa bi'awara, tidaklah buta. Tuhan kalian yang sebenarnya yaitu Allah SWT tidaklah buta. Maktubun baina anihi, tertulis di antara dua mata Dajjal, tertulis di antara dua mata Dajjal. Apa yang tertulis? Kafirun, kosakata kafir. Yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin. Tulisan itu akan terbaca oleh semua orang beriman. Tulisan itu akan terbaca oleh semua orang beriman, baik orang beriman itu bisa menulis wa ghairi katibin ataupun tidak bisa menulis. Yang buta baca tulis pun nanti bisa membaca tulisan kafir yang ada di antara dua mata Dajjal. Yaridu kullama'in wa manhalin. Dajjal nanti akan mendatangi kullama'in. Saya terjemahkan bebas saja ya. Setiap perkampungan dan perkumpulan manusia. Setiap perkampungan dan perkumpulan manusia. Kullama'in, jadi pada zaman dulu Rasulullah bersabda ini, manusia itu atau desa itu terbentuk atau kota itu terbentuk karena di situ ada air. Jadi di mana di tengah padang pasir itu ada air, maka orang membangun perkampungan di sekitarnya. Membangun perkampungan di sekitarnya. Kenapa? Ya karena air ini sumber kehidupan ya. Nah, itu kalau airnya cukup besar, di situ akan tumbuh menjadi perkampungan. Lebih besar lagi akan tumbuh menjadi kota. Makanya kalau kita membangun kota, sebelum membangun kota itu yang pertama kali, di antara yang pertama kali dipikir sebelum membangun kota adalah sumber airnya nanti dari mana? Sumber air kota itu. Wa manhalin, manhal itu air yang nggak begitu besar, tapi di situ manusia berkumpul. Biasanya manhal itu seperti kalau sekarang itu istilahnya oase. Orang yang menempuh perjalanan di padang pasir, ya, itu selalu akan merencanakan atau menyusun rencana perjalanannya, singgahnya dan istirahatnya di tempat-tempat di situ ada air. Di situ ada air. Supaya mereka bisa minum, binatangnya juga bisa minum. Nah, tempat di mana orang datang untuk minum itu namanya manhal. Walaupun di situ tidak ada kampung. Sehingga biasanya kalau ada manhal di situ, orang menempuh perjalanan pada pasir akan rehat terlebih dahulu, ya ngumpul di situ, memberi kesempatan fisik mereka untuk rehat, memberi kesempatan binatang mereka juga untuk minum dan juga rehat. Illal Madinata, kecuali yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal adalah Madinah, kota Madinah, Madinatun Nabi, wa Makkah, dan kota Mekah, nggak bisa dimasuki oleh Dajjal. Haramahumallahu ta'ala alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan Madinah dan Mekah atas Dajjal, nggak boleh masuk. Wa qamat al malaikatu bi abwabihima, dan para malaikat berjaga di pintu-pintu masuk Madinah dan Mekah. Pintu-pintu masuk Madinah dan Mekah. Wa ma'ahu jibalun min khubzin. Dajjal nanti mempunyai bukit roti. Bukit roti. Wan nasu fi jahdin. Sementara manusia dalam keadaan kepayahan. Kepayahan karena faktor lapar, karena faktor dan sebagainya, fijahdin, ya. Illa manit taba'ahu, kecuali mereka-mereka yang mengikuti Dajjal. Yang ikut Dajjal tidak akan merasakan jahdin. Kenapa? Karena Dajjalnya punya bukit roti, mereka bisa makan. Wa ma'ahu nahran, bersama Dajjal ada dua sungai. Bersama Dajjal ada dua sungai. Ana a'lamu bihima. Aku tahu persis dua sungai itu. Minhu nahrun, satu dari dua sungai itu adalah sungai yaqulu lahu al-jannah. Kata Dajjal itu adalah surga.
Wa nahrun yaqulu lahun nar. Satu sungai lagi kata Dajjal itu adalah neraka. Faman adkhala alladhi yusammihil jannah, maka siapa saja yang oleh Dajjal dimasukkan ke dalam sungai yang olehnya disebut surga, siapa saja yang oleh Dajjal dimasukkan dalam sungai yang olehnya disebut surga, fahuwa finnar, maka dia akan berada di nerakanya Allah SWT. Dia akan berada di nerakanya Allah SWT. Waman adkhala alladhi yusammihin nar, dan siapa saja yang oleh Dajjal dimasukkan ke dalam sungai yang olehnya diberi nama neraka, yang olehnya diberi nama neraka, fahuwa fil jannah, maka orang itu akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa fil jannah, maka ia akan berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Qala, ya. Rasulullah bersabda, wa yab'asu ma'ahu wa yub'asu ma'ahu syayatin, wa yub'asu ma'ahu syayatin, wa yub'asu, lan dikirim atau dibangkitkan kalau di versi cetak saya beda dikit, wa yab'asu, Allahu ada Allahnya, ya. Wa yab'asu Allahu ma'ahu syayatina. Nah, karena di sini Allahunya tidak ada, berarti kita baca wa yub'asu. Ya. Tapi kalau mau dicocokin dengan yang di saya, wa yab'asu Allahu ma'ahu syayatina. Wa yab'asu, dan Allah mengutus ma'ahu bersama Dajjal syayatin, setan-setan, yang setan-setan itu tukallimun nasa, berbicara kepada manusia. Jadi juru bicaranya Dajjal adalah setan-setan. Wa ma'ahu, dan bersama Dajjal fitnatun azimatun, fitnah yang sangat besar. Fitnah di sini bukan fitnah bahasa Indonesia, ya, fitnah bahasa Quran, bahasa hadis. Bahasa Quran, bahasa hadis. Apa itu? Yaitu sesuatu, ya, bisa berupa ancaman atau sesuatu juga bisa berupa, ya, sesuatu yang menggiurkan. Yang intinya fitnah itu adalah menjadikan komitmen seseorang kepada agama, kepada iman itu hilang atau minimal berkurang. Hilang atau minimal berkurang. Jadi fitnah dalam bahasa Quran itu adalah apa saja, bisa berupa ancaman, intimidasi dan semacamnya, atau siksaan, bisa juga merupakan godaan, sesuatu yang menggoda, yang menjadikan iman seseorang itu hilang atau minimal berkurang. Ya'muru, Dajjal memerintahkan as-sama'a kepada langit, fatum kiru, maka langit pun menurunkan hujan, fima yaron nas, dalam pandangan manusia. Manusia melihat hujan, ya. Wa yaqtulu nafsan, lalu Dajjal membunuh satu orang atau satu nyawa, dibunuh oleh Dajjal, summa yuhyiha, kemudian Dajjal menghidupkannya, fima yaron nas, dalam pandangan manusia. Terlihat begitu. Fayaqulu linnas, lalu Dajjal berkata kepada manusia-manusia yang lain, ayuhan nas, wahai seluruh manusia, hal yaf'alu mithla hadza illa rabbu, tidakkah melakukan yang demikian ini kecuali Tuhan? Kecuali Tuhan. Fayafirrun nasu ila jabarid dukhan, fayafirrun nasu ila jabarid dukhan, maka manusia-manusia lari ke gunung yang namanya Gunung Ad-Dukhan. Dukhan sendiri artinya asap. Bisyami, di negeri Syam, fayatihim, lalu Dajjal mendatangi mereka di sana. Fayuhasiruhum, lalu Dajjal mengepung, tentu Dajjal dengan pasukannya. Dajjal dengan anak buahnya mengepung mereka. Fayastaddu hisarum, maka kepungan itu menjadi semakin menguat. Wa yujhiduhum jahdan syadidan, sehingga manusia yang dikepung menjadi sengsara, yang sangat berat. Sengsara yang sangat berat, ya. Summa yanzilu Isa, di saat yang genting itu
Nabi Isa alaihissalam turun. Fayati, Nabi Isa turun fis sahari pada waktu sepertiga malam terakhir, waktu sahur. Waktu sahur ya. Wa yaqulu, dan Nabi Isa berkata, ayuhan nas, wahai seluruh manusia, ma yamna'ukum an takhruju ila hadzal kadzdzab al-khabith. Apa yang menghalangi kalian untuk keluar menghadapi pembohong besar ini, pembohong yang al-khabith, yang sangat busuk ini. Fayantalikun, maka manusia semuanya berangkat ya. Faidahum bi Isa, ternyata mereka berhadapan dengan Nabi Isa alaihissalam. Fatuqamus sholatu, maka dibunyikanlah iqamat untuk sholat, berarti sholat subuh. Iqamat untuk sholat subuh. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada Nabi Isa, taqaddam ya ruhallah, silakan maju wahai ruhullah untuk menjadi imam. Fayaqulu, Nabi Isa menjawab, ya taqaddamukum imamukum, yang akan maju mengimami kalian adalah imam kalian. Dan imam yang dimaksud di sini adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi. Fa yusalli bikum, lalu hendaklah imam itu salat mengimami kalian. Fa idza sallau, maka jika mereka semuanya sudah salat as-subhi, salat subuh, kharaju, maka rame-rame mereka keluar ilaihi, menemui Dajjal dan bala tentaranya. Fahina yarahul kadzabu, maka pada saat Dajjal melihat Nabi Isa, yanma'u ayadhubu, Dajjal akan meleleh. Yanma'u ayadhubu, meleleh, kama yanma'ul mil'u, sebagaimana melelehnya garam fil ma'i, di dalam air, fayaqtuluhu ya. Lalu Nabi Isa membunuh Dajjal. Nah, pada saat Nabi Isa membunuh Dajjal itu hatta inas syajara ya. Hatta innas syajara, sehingga pohon-pohon wal hajara, dan batu-batu, yunadi, memanggil-manggil, ya ruhallah, wahai Isa ruhullah, hadza Yahudi, ini ada Yahudi di belakangku. Kenapa kok nyebut Yahudi di sini? Karena pasukan Dajjal nanti adalah Yahudi. Pasukan Dajjal nanti adalah Yahudi ya. Fala yatruk mimman kana yatba'uhu ahadun, fala yutrak mimman kana yatba'uhu. Ini beda dengan yang di saya ya. Saya baca yang di saya ya, yang sudah dikoreksi soalnya. Fala yatruk mimman kana yatba'uhu ahadan illa qatalahu, ahadan ya. Fala yatruk, maka Nabi Isa tidak membiarkan mimman kana yatba'uhu, dari orang-orang yang pernah mengikuti Dajjal, ahadan, seorang pun, illa qatalahu, kecuali Nabi Isa dan juga bala tentaranya tentu ya, kaum mukminin akan membunuh pengikut Dajjal itu, pengikut Dajjal itu. Wa fis sahihi, dan tersebut dalam hadis sahih. Ahadisu, ada banyak hadis bimakna dzalika, yang semakna dengan informasi tentang Dajjal ini, ya. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT ya. Ini cerita tentang Nuzul Isa, dan tadi kita bisa ketahui saat saya menerjemahkan ya, potongan-potongan apa yang ditulis oleh Imam Suyuti ini, hal-hal sifatnya disebut sepintas lalu. Di antara yang disebut sepintas lalu adalah tentang Imam Mahdi. Ya, ada yang bertanya, apa perannya Imam Mahdi? Jadi Imam Mahdi nanti, Imam Mahdi itu terkait dengan Imam Mahdi. Ini ada banyak informasi tentang Imam Mahdi ya. Tentang Imam Mahdi ada banyak informasi, dan di beberapa bangsa atau komunitas itu punya cerita tersendiri tentang Imam Mahdi. Nah, umpamanya kalau di Jawa ya nggak disebut Imam Mahdi, tapi punya cerita namanya Ratu Adil. Namanya Ratu Adil ya. Ratu kalau di Jawa itu tidak harus perempuan ya.
tidak harus perempuan, bisa laki-laki ya. Bisa laki-laki juga ya. Nah, ya hakikatnya cerita itu menggambarkan tentang akan datangnya sosok Imam Mahdi itu, cuma dalam versi Jawa ya. Lalu orang-orang Syiah juga punya cerita tentang Mahdi dan namanya Mahdi, tapi Mahdinya Syiah itu adalah orang yang pernah lahir, jadi sudah pernah lahir lalu bersembunyi dan di akhir zaman nanti akan muncul itu versi Syiah. Kalau versi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Mahdi itu adalah sosok yang belum lahir. Sosok yang belum lahir, nanti akan lahir. Namanya sama dengan nama Nabi Muhammad SAW, yaitu Muhammad bin Abdullah. Sukunya juga suku Quraisy. Sukunya suku Quraisy. Dan setiap zaman itu selalu muncul berita orang mengaku sebagai Imam Mahdi. Ya. Nah, tapi yang perlu dicek adalah ya, Imam Mahdi ini namanya Muhammad bin Abdullah, sukunya Quraisy. Dan itu bisa di cross check kebenaran kesukuannya itu. Nanti dia itu akan memimpin kaum muslimin, menjadi imamnya kaum muslimin. Memimpin kaum muslimin berdasarkan al-khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, berdasarkan al-khilafah ala minhajin nubuwah, beliau munculnya adalah momentumnya hampir berbarengan dengan turunnya Nabi Isa. Tapi setelah adanya Dajjal. Nah, nanti Imam Mahdi memimpin kaum muslimin, mengejar Dajjal, ya, memburu Dajjal, dan saat itulah Nabi Isa alaihissalam turun karena Allah sudah menggariskan, mentakdirkan yang akan membunuh Dajjal nanti adalah Nabi Isa, tetapi bersama Imam Mahdi. Nah, dikejar nanti akan dipepet terus ya, akhirnya terpepet di satu pintu namanya Babul Lut. Tadi salah satu tempat di negeri Syam ya, akan terjadi di sana. Nah, setelah Dajjal mati, yang berlaku di dunia ini adalah syariat Islam. Nabi Isa melanjutkan misinya, Imam Mahdi melanjutkan kepemimpinannya kepada umat Islam, ya. Nah, seperti disebutkan tadi, Nabi Isa akan hidup melanjutkan sisa umurnya di dunia ini 7 tahun lagi, ya. 7 tahun lagi kemudian wafat dan dikubur oleh kaum muslimin. Disolati dan dikubur kaum muslimin seperti tadi sudah disebutkan dalam hadis yang kita baca. Oke, itu yang disebut sepintas-sepintas tadi ya. Termasuk yang disebut sepintas lagi adalah nanti pasukan Dajjal itu adalah orang-orang Yahudi. Ya. Di riwayat lain disebutkan ya, nanti mereka akan berpakaian hitam warnanya, dan Yahudi itu adalah Yahudi Isfahan atau Asfahan dan Yahudi Palestina. Yahudi Isfahan dan juga Yahudi Palestina, ya. Itu. Oke, izin pertama bertanya Ustadz, ya, sudah berlalu banyak suku bangsa yang diklaim saat itu sebagai Ya'juj Ma'juj. Ya, salah satu contoh yakni bangsa Mongol. Ternyata bukan, ya. Sudah berlalu banyak oknum mengaku Dajjal. Yang mengaku Dajjal sih nggak ada. Tapi yang disematkan kepadanya gelar Dajjal banyak. Itu banyak. Karena Dajjal secara bahasa artinya adalah pembohong besar. Ya. Tapi pembohong besar itu belum pernah ada mengaku sebagai Tuhan. Ya, ada mengaku sebagai nabi, ya, itu Dajjal, ya, pembohong besar. Ada yang di bawah itu pengakunya mengaku mungkin wali atau mengaku apa begitu, tapi pembohong ya. Tapi Dajjal yang nanti itu bohongnya kelewatan karena mengaku sebagai Tuhan, ya. Salah satunya seperti seorang baba di India, ternyata bukan juga ya. Oke.
Begitu juga dengan Imam Mahdi dan oknum-oknum yang mengklaimnya, ya banyak ya. Pola ini kemungkinan akan muncul lagi di masa depan. Bagaimana cara kita mengenali mana yang klaim palsu ya, mana yang klaim palsu dan mana yang ini ya. Cara kita mengenali mana yang klaim palsu dan mana yang betulan atau yang orisinil ya. Ya. Jadi Imam Mahdi itu turun pada saat dunia dalam hal beragama itu sudah sangat rusak dan dajjalnya sudah ada. Jadi Imam Mahdi bukan turun sih, muncul ya. Munculnya Imam Mahdi itu setelah dajjalnya ada. Setelah dajjalnya ada ya. Jadi kalau urutannya itu dajjal ada, Imam Mahdi memimpin kaum muslimin ya. Memimpin kaum muslimin untuk menghadapi dajjal tapi belum selesai. Nah, saat itulah Nabi Isa alaihissalam turun. Nabi Isa alaihissalam turun. Yang ngaku sebagai Nabi Isa juga ada. Ya, yang ngaku sebagai malaikat Jibril juga ada ya kan. Nah, itu macam-macam memang ya. Nah, secara bahasa semua yang mengaku palsu itu bisa disebut dajjal. Nah, apakah pandemi itu juga fitnah? Dalam arti sesuatu yang berpotensi menjadikan orang kehilangan iman atau minimal mengurangi komitmen imannya, ada unsur di situnya ya. Fitnah dalam arti itu ya, dalam arti itu ya. Tapi pandemi bukan dajjal, ya. Pandemi bukan dajjal. Awal mula corona itu muncul ya. Itu orang-orang Israel negara Israel itu sekarang ya. Orang-orang Israel itu memandangnya sebagai pertanda bahwa Dajjal sudah akan turun. Karenanya mereka meyakini betul corona tidak akan menimbulkan bahaya apapun bagi orang Israel. Ya. Jadi itu pertanda bahwa Dajjal akan turun, memimpin mereka ya, untuk menaklukkan dunia. Ya. Dan karena itu adalah pertanda yang dibawa oleh Dajjal yang akan memimpin mereka, maka mereka yakin corona tidak akan menimbulkan mandorot apa-apa bagi Bani Israel. Sampai ternyata orang-orang Israel pada positif terkena corona, bahkan orang-orang ring dekatnya, ring satunya Benyamin Netanyahu itu kena juga, dan Benyaminnya juga akhirnya isolasi, ya kan? Isolasi. Ya, jadi orang mengait-ngaitkan itu. Orang mengait-ngaitkan itu ya begitu kadang-kadang ya, mengait-ngaitkan. Nah, tetapi memang ada. Jadi kalau kita baca hadis-hadis dengan berbagai dengan berbagai redaksinya, ini harus yang kita baca baru sebagian hadis nih. Hadisnya mutawatir banyak sekali ya, banyak sekali. Nanti orang membaca sebagian hadis lalu mengait-ngaitkan dan cocok logi ya, pakai pendekatan cocok logi, cocok-cocokin. Kayaknya ini ya. Itu mirip juga dengan sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW ya. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW itu ya Allah SWT itu menyebarkan informasi tentang Nabi Muhammad itu disebar di potongan-potongan informasi itu ada di mana-mana, tapi tidak utuh ya. Ya Allah Maha Kuasa untuk seperti itu ya. Sehingga ada potongan informasi yang mengatakan bahwa Nabi akhir zaman nanti itu adalah keturunan Nabi Ibrahim. Ya kan? Maka Yahudi GR lah, karena Yahudi keturunan Nabi Ishak ya, Nabi Ishak putra Ibrahim alaihissalam. Maka dia GR, tapi keterangannya di situ ya, nanti bumi hijrahnya adalah tempat yang di situ banyak di tengah padang pasir, tapi di situ banyak tumbuh pohon kurma. Nah, potongan informasi itu dipegang Yahudi turun temurun, diyakini, mereka cari ketemu namanya Yasrib. Maka mereka bertempat tinggal di situ sebagian besarnya. Tapi mereka juga ada curiga lagi. Di luar Yasrib itu ada daerah yang banyak kurmanya juga. Namanya Khaybar. Maka sebagian mereka tinggal di Khaybar. Siapa tahu kalau luput yang Yasrib, tidak luput yang di Khaybar. Maka terjadi komunitas Yahudi di Yasrib dan komunitas Yahudi di Khaybar. Maksudnya apa? Siapa tahu dari keturunan mereka nanti akan muncul Nabi akhir zaman yang memimpin mereka ya,
memimpin mereka untuk menaklukkan dunia. Nah, mereka cerita itu dan zamannya dihitung, dikalkulasi, semakin dekat sampai akhirnya sudah tiba saatnya mereka bercerita pada orang-orang Khazraj dan orang-orang Aus yang penghuni Yathrib yang lainnya. Sehingga sifat-sifat tentang Nabi Muhammad itu hafal betul orang-orang Yathrib ini dari mendengar cerita orang Yahudi, ya. Tapi begitu Nabi Muhammad yang benerannya muncul, Yahudinya malah nggak beriman. Yang beriman orang-orang Yathribnya. Nah, itu potongan informasi, ya. Ya, kira-kira itu nggak persis sih, tapi ya modelnya model gitu Bapak Ibu, ya. Ada lagi potongan informasi umpamanya, ya. Itu potongan informasi itu dipegang oleh seorang raja namanya Raja Saif Diyazan. Saif Diyazan itu adalah raja Arab yang mengalahkan memimpin orang Arab untuk mengalahkan bangsa Habasyah yang menguasai Yaman. Bangsa Habasyah yang menguasai Yaman setelah Abroha. Nah, Saif Diyazan ini juga punya informasi. Informasinya sepotong juga bahwa akan ada keturunan Abdul Muttalib, sampai detail begitu informasinya. Tapi sepotong, walaupun detail sepotong. Keturunan Abdul Muttalib yang dia nanti akan punya cerita besar di masa depan. Nah, cerita besarnya apa itu nggak punya dia. Potongan itu tidak dimiliki, ya. Tapi Saif Diyazan yakin betul, makanya pada saat Abdul Muttalib menghadap Saif Diyazan, dia mendapatkan perlakuan khusus dari Saif Diyazan dan mendapatkan hadiah khusus dari Saif Diyazan, ya. Karena dari keturunannya akan ada, ya, anak yang di masa depannya punya cerita besar di dunia ini. Tapi dia nggak tahu cerita besarnya apa. Sepotong begitu. Ada lagi potongan umpamanya dimiliki oleh orang tua dari sukunya Al-Muthanna ibnu Harisah. Ini suku ini bertempat tinggal di dekat Irak, ya. Dia punya potongan informasi juga. Apa potongan informasinya? Potongan informasinya adalah akan ada orang mengaku keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ismail. Nah, dia tahu Ismail karena orang Arab, ya, keturunan Ismail. Nah, kalau dia ngaku sebagai Nabi dan Rasul, pasti dia Nabi dan Rasul beneran. Tapi orang tahu itu sudah tua. Nah, sukunya itu pergi haji, ditemui oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad memperkenalkan diri sebagai keturunan Nabi Ibrahim, sebagai Nabi dan Rasul. Tapi orang tua itu nggak ikut haji. Sehingga orang tua itu tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, pada saat ditaruhi begitu, sukunya tidak mau masuk Islam. Begitu pulang cerita pada orang tua, kata orang tua, aduh sayang banget kalian ini. Gimana sih katanya. Orang itu pasang jerat untuk nangkap burung. Ini permisalan yang dibuat oleh orang tua itu, ya. Orang masang jerat untuk nangkap burung. Nah, kalian tuh ketemu burungnya kok malah dilepas. Ya begitu, ada potongan-potongan informasi. Dan juga ada potongan-potongan informasi, di antaranya potongan informasi Nabi akhir zaman itu namanya Muhammad. Beberapa orang Arab memberi nama anaknya Muhammad. Muhammad. Gitu ya. Nah, dengan harapan siapa tahu dia yang dimaksud. Akhirnya yang enggak juga, ya. Jadi Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya memang untuk tahu persis ini kita harus baca semua riwayat tentang Nabi Isa dengan seluruh ciri-cirinya ini, ya. Yang sekarang diungkap baru sebagian. Saya sendiri juga tidak mengklaim menguasai seluruh riwayat yang ada, ya. Tapi yang ada ini sebagiannya, ini semoga cukup menjadi modal kita untuk memverifikasi manakala ada yang mengklaim seperti itu. Bahkan kadang-kadang tanda kiamat pun diklaim, ya. Umpamanya di antara tanda kiamat adalah matahari akan terbit dari barat. Ya. Matahari akan terbit. Lalu dia bikin tafsiran. Yang dimaksud dengan matahari akan terbit dari barat adalah di akhir zaman, kalau ingin belajar Islam, jangan belajar ke Timur Tengah. Belajarlah ke Barat. Wah, itu misalnya tafsirnya. Kenapa? Akhir zaman nanti matahari terbit dari Barat. Gitu. Jadi jangan ke Timur Tengah kalau belajar agama, tapi belajarlah ke Barat. Makanya rame-rame belajar agama Islam, tapi belajarnya ke Barat. Ya. Nah, itu kan juga klaim juga.
kalau betul tafsirannya begitu, maka kita beriman sudah nggak ada gunanya. Kan informasi itu nggak sepotong, ada kaitannya dengan potongan lain. Bahwa begitu matahari terbit dari barat, iman sudah tidak ada gunanya lagi, ya. Taubat sudah nggak diterima lagi kalau matahari sudah terbit dari barat, gitu ya. Ini potongan-potongan, ya.